Teman-teman semua, 10 Juli tahun 2025, Bang Ferry Irwandi mengupload sebuah video YouTube yang dimana video tersebut diperuntukkan untuk mengakhiri perdebatan tentang Bitcoin as a zero-sum game or not a zero-sum game. Video tersebut bagi gue sendiri itu sudah cukup menjelaskan tentang Bitcoin as zero-sum game or not secara jelas gitu, dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena gue juga bukan orang yang bermain di Bitcoin, sehingga gue tidak ingin menaruh perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut. Akan tetapi ada hal yang menarik bagi gue, teman-teman. Setelah video itu di-upload oleh Bang Ferry Irwandi, beberapa hari kemudian video tersebut dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam platform lain, yaitu TikTok, yang menyebabkan informasi di dalam video tersebut tidak diterima secara utuh oleh masyarakat TikTok. Dan hal ini menjadi menarik karena itu menyebabkan Bang Ferry Irwandi diserang secara ad hominem oleh masyarakat TikTok, terutama penggiat-penggiat kripto di TikTok. Dan sebenarnya teman-teman, hal ini tuh bukan hal yang terjadi secara random, bukan hanya terbatas karena ketersinggungan para penggiat kripto, dan bahkan kalau kita lihat-lihat, orang yang di-reply menggunakan video oleh Bang Ferry Irwandi itu kebanyakan remaja. Hal ini adalah hal yang menarik bagi gue, teman-teman, mengetahui bahwa seseorang yang menyerang Bang Ferry Irwandi mungkin adalah didominasi oleh seorang remaja. Dan kita akan dalam video ini menjelaskan kenapa seorang remaja bisa melakukan hal yang seperti itu. Sebelum gue mulai untuk menyampaikan hasil analisis gue terhadap fenomena yang terjadi kepada Bang Ferry Irwandi, izinkan gue ngasih disclaimer dulu bahwa hasil analisis ini berdasarkan kepada ilmu yang gue pelajari, bacaan yang gue baca, dan juga teori yang gue pelajari serta baca. Sehingga hasil analisis gue ini sangat memungkinkan diri gue untuk salah dan juga keliru. Akan tetapi kalian bisa mengkoreksi, mendenial, atau bahkan membantah sekalipun hasil analisis gue di kolom komentar. Dan gue akan senang membalas kalian karena itu juga berarti membangun sifat positif ke diri gue untuk ngelihat kesalahan gue di mana, dan itu akan membantu gue untuk berkembang. Dan ya, disclaimer-nya seperti itu, kita cukupkan. Mari kita mulai, teman-teman. Teori yang pertama, teman-teman, teori ini dikemukakan oleh seorang ahli psikososial bernama Erik Erikson. Dia adalah seorang ahli psikososial yang mempelajari tentang fase perkembangan psikososial dari mulai anak, remaja, sampai dengan dewasa. Nah, di salah satu koridornya yaitu remaja, Erik Erikson ini menemukan nih ada satu fase yang tidak atau sering dialami oleh remaja, yaitu ia beri nama sebagai fase kebingungan atas identitas dan juga peran. Erikson menjelaskan bahwa remaja itu cenderung mengalami kebingungan dengan volume yang besar tentang bagaimana ia harus membentuk identitas diri mereka dan juga peran apa yang harus mereka ambil di lingkungan sosial. Untuk menutupi kebingungan tersebut, remaja ini sering kali mencari role model atau figur panutan untuk dapat membantu mereka membentuk jati diri mereka atau identitas diri mereka dan juga peran sosial apa yang harus mereka ambil di lingkungan sosial mereka. Nah, untuk menutupi itu, maka mereka cari role model. Dalam kriteria mereka mencari role model, itu seringkali berdasarkan kepada preferensi atau keinginan diri mereka secara ideal. Jadi, karena mereka tidak bisa menemukan hal ideal di dalam diri mereka karena mereka merasa bingung, mereka mencari itu di role model mereka. Artinya, jika mereka secara deep down ingin kaya, maka mereka akan mencari role model yang kaya juga. Kalau deep down mereka ingin pintar, maka mereka akan mencari role model yang pintar juga. Nah, Erik Erikson juga, teman-teman, sayangnya mengatakan bahwa hal ini tuh bisa berhasil dan juga gagal. Kalau berhasil tentunya mereka akan memiliki pola pikir yang mandiri dan juga identitas yang baik, dan berdasarkan kepada apa yang mereka tangkap karena mereka memfilterisasi apa yang dilakukan oleh role modelnya. Akan tetapi, kalau gagal akan muncul kebergantungan dari mulai pemikiran, perasaan, dan juga perilaku yang dilakukan oleh role model tersebut. Jadi seorang remaja ini tidak bisa berpikir secara mandiri, berperasaan secara mandiri, dan juga berperilaku secara mandiri. Jadi tiga hal ini akan berdasarkan atau kebergantungan terhadap, role model gue ngepikirin apa ya,
role model gue ngerasain apa ya, role model gue berperilaku apa. Nah, hal itulah yang disebutkan oleh Erik Erikson. Untuk teori yang kedua, teman-teman, ini teori yang dikemukakan oleh seorang bernama Ari Kruglanski. Dia adalah seorang ahli psikososial juga yang menemukan teori NFCC. Dan NFCC itu adalah Need for Cognitive Closure, yang artinya teori akan kebutuhan untuk kepastian. Dan Kruglanski menjelaskan bahwa NFCC ini adalah dorongan individu untuk mencapai kesimpulan secara cepat dan tegas untuk menghindari ambiguitas dalam berpikir maupun berperilaku yang disebabkan oleh tekanan psikologis. Artinya apa, teman-teman? Artinya seseorang cenderung untuk mengambil kesimpulan yang cepat dan juga tegas dikarenakan mereka menghindari adanya pemikiran-pemikiran lain yang disebabkan oleh informasi yang mereka dapatkan selain dari tokoh yang mereka anggap sebagai role model. Dan itu akan menciptakan kebergantungan meskipun kebergantungan itu dirasanya tidak selalu mengganggu, tapi kebergantungan tersebut seringkali juga memblok kita dari kebenaran sebenarnya karena kita menghindari pemikiran-pemikiran yang lain. Dan ya, itu adalah hal yang buruk. Dua relevansi teori yang sudah gue berikan, teman-teman, kepada kalian semua, mungkin kalian juga udah bisa paham apa yang sebenarnya gue coba untuk sampaikan. Akan tetapi izinkan gue untuk meyakini kepada kalian lagi, jika memang para pelaku yang melakukan serangan ad hominem kepada Bang Ferry Irwandi itu didominasi oleh para remaja, maka remaja-remaja tersebut adalah remaja-remaja yang berada di fase kebingungan atas identitas dan juga peran mereka sendiri. Karena kebingungan tersebut, mereka nggak tahu sebenarnya mana yang benar, mana yang salah. Yang penting gue ngebela aja role model gue. Dan sayangnya mereka itu termasuk atau tergolong kepada remaja-remaja yang gagal dalam melakukan role modeling karena mereka bergantung sekali kepada cara berpikir role modelnya, berperasaan seperti role modelnya, dan juga berperilaku seperti role modelnya. Itu adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, teman-teman, sayangnya I have to say this, mereka adalah remaja-remaja yang memiliki NFCC tinggi. NFCC tinggi artinya mereka merasa bahwa kesimpulan yang cepat dan tegas yang diberikan role modelnya adalah informasi yang mereka bisa pegang, padahal itu tuh sebenarnya ngeblok mereka dari perspektif baru dengan cara pandang yang baru, dan juga mereka itu gagal dalam memahami isi yang diberikan oleh Bang Ferry Irwandi di dalam video yang Bang Ferry Irwandi upload pada tanggal 10 Juli. Gue bisa paham sebenarnya karena tidak semua orang bisa ikutin bahasa matematika. Akan tetapi, kalau lu nggak paham matematikanya, lu setidaknya bisa paham sama kesimpulannya. Dan mereka gagal dalam memahami itu juga, sehingga mereka ngerasa, udahlah, gue nggak pengen ada pikiran-pikiran ambiguitas tentang ini. Yang penting role model gue informasinya seperti ini, kesimpulannya cepat dan tegas, gue rasa ini adalah informasi yang benar. Dan kita tuh tidak hidup di sepatu role model kita. Kita hidup di sepatu kita sendiri. Dan kita tidak bisa bahkan untuk bisa hidup di sepatunya mereka. Kita akan selalu punya identitas sendiri, kita selalu memiliki keunikan sendiri yang tidak bisa disamakan dengan banyak orang. Dan ya, seharusnya mereka juga bisa berpikir seperti itu. Dan jika memang kalian ingin berpikir seperti itu, maka mulailah dari sekarang. Jangan sampai karena kalian merasa bahwa role model kalian mengatakan apa yang ingin kalian katakan, kalian jadi menolak informasi-informasi yang sebenarnya lebih teruji, informasi-informasi yang sebenarnya lebih jelas, ada hitungannya. Karena dari analisis gue terhadap Bitcoin Zero Sum or Not, sebelum Bang Ferry Irwandi bikin videonya, itu hanya sebagai bentuk subjektivitas aja. Zero Sum, not Zero Sum, Zero Sum, not Zero Sum. Dan Bang Ferry Irwandi hadir dengan nih, gue jelasin ke kalian dengan bahasa matematika, gue kasih kesimpulannya kepada kalian kalau kalian nggak ikutin perhitungannya atau kalian nggak bisa memahami perhitungannya. Dan gue rasa itu informasi yang sangat cukup untuk kita bisa pahamin. Dan kalau ada informasi yang lebih benar,
ngapain pilih informasi yang lebih salah. So ya, gue rasa konten ini cukup, dan ya gue Rangga Susana, ciao.